Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa ada pesan dari Sato, tapi kali ini katanya tambahan ya. Jangan cuma like, katanya ada tombol hype. Gue juga baru tahu ya. Nah, katanya bisa membantu untuk ya mungkin bikin TCI lebih hype lah. Jadi buat lo yang pengen bantu TCI dengan cara termudah, bisa klik like dan tombol hype ya. Oke, hari ini sesuai dengan reminder tadi pagi ya, hari Jumat ini kita tidak ada bintang 3, jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Dan ya besok juga udah gak ada lagi, jadi arguably minggu ini udah beres ya, udah data-data pentingnya sudah habis semua. Nanti hari Minggu kita akan update seminggu ke depan ada apa aja gitu ya. Nah, selanjutnya gue akan mungkin reminder dulu sebelum lupa ya, bahwa event Margex dengan TCI masih sampai tanggal 25 Juli ya. Dan untuk semua syaratnya udah dapat ya, udah 1 juta USD secara volume maupun price poolnya, bukan price pool tapi jumlah participansnya. Jadi ya nanti tanggal 25 akan diumumkan ya siapa aja pemenangnya. Sampai sekarang sih masih paling tinggi yang ini ya. Paling ini nomor 2-nya udah mulai mendekati tapi masih cukup jauh lah. Ya tapi intinya apa? Top 10 akan mendapatkan 80% dari si poolnya. Lalu sisanya 10 lagi traders akan mendapatkan secara random begitu ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan, monggo masih ada waktu sampai tanggal 25 Juli ya. Oke, untuk kondisi BTC, kita bisa lihat di sini untuk yang ketiga kalinya dan berturut-turut nih 3 hari dia masih struggling dengan 119.800-an. Ya, ini adalah struktur resisten yang sebenarnya relatif baru ya, terbentuk di tanggal 14 dan 15 Juli kemarin. Ini gue belum update di sini ya. Struktur support ada yang baru juga di sini. Nah, struktur support di angka 117.700-an. Nah, tinggal kita lihat kalau sampai rejection-nya berkelanjutan, apakah BTC bisa nggak bertahan di atas dari 117.700? Kalau bisa, ya berarti ada kemungkinan sideways begitu ya. Tapi kalau jebol, waduh, ini lower high artinya ya. Jadi ya sudah, kita bersabar saja. Kita nggak pernah bisa tahu dan jangan juga coba nebak dan juga jangan pura-pura tahu juga akan seperti apa. Kita nggak punya cermin masa depan begitu ya. Jadi ya sudah, kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan. Kita lihat duel antara 119.800-an dengan 117.700-an, mana yang lebih kuat begitu. Ya karena dua-duanya sampai sekarang masih cukup ya, ini peperangannya masih alot lah gitu ya. Next, XRP. Gila ya, XRP kemarin itu nge-pump 14,64%. Dan ya otomatis membuat new all time high ya. All time high-nya sebenarnya kemarin udah, tapi tipis. Nah, hari ini signifikan lebih tinggi ya. Kalau kita cek di sini ya, kasarnya ke week tadi pagi atau tadi siang lah ya, itu naik 7%-an, which is wow ya. Really good, really good. Tapi ya, gue akan ingatkan lagi, udah sampai berbusa sih sebenarnya mengingatkan ya, jangan dipaksakan beli saat riding the upper band, begitu. Karena riding the upper band tuh unpredictable, bisa sampai setinggi apa, gitu ya. Jadi ya suka nggak suka ya harus bersabar nunggu. Yang paling dekat sekarang di 2,94. Sebenarnya kita dikasih kesempatan loh buat akumulasi di tanggal 15 dan 16 Juli ya. Yang nggak tahu dimanfaatkan atau enggak. Kalau tidak dimanfaatkan ya berarti kelewat. Tapi buat lo yang memanfaatkan dan DCA di sini ya congrats, sekarang profitnya 17,78. Kalau ke week tertinggi itu udah 24% ya. Dan gini, kalau mau ngomong ya, XRP ini sudah di atas dari upper band dengan cukup signifikan ya. Jadi ya kita lihat nanti 3 hari lagi, 3 hari kurang sih sebenarnya ya, hari Senin. Nanti apakah dia weekly closing di atas nggak? Kalau di atas seperti ini, di atas dari upper band dan signifikan di atasnya, nah kita bisa pertimbangkan untuk TP ya. TP-nya berapa ya tergantung lo. Tapi ya kalau gue sarankan jangan semuanya. Begitu gue sarankan keluarnya dicicil ya, karena masuknya pun juga dicicil kan ya. Oke. Itu aja, tapi ya sekarang masih belum bisa kita apa-apain karena SOP-nya memang belum keluar gitu. Tapi buat lu yang SOP-nya mungkin sudah keluar untuk TP sekarang, ya monggo-monggo saja, boleh, tidak masalah ya, karena SOP setiap orang bisa berbeda-beda ya. Oke, next kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD ya masih lanjut terus turun gitu ya. Ya reminder gua masih sama lah seperti tadi pagi ya. Please just keep it 60-40 gitu, karena
amit-amit sampai ternyata ini benar-benar udah masuk ke altcoin season pun 40% tuh cukup kok. Ya, at least kalau lo nggak serakah ya, 40% tuh sangat cukup. Dan ya kalau sampai benar-benar sudah masuk ke altcoin season, pertandanya semua sudah keluar, ya the Feds-nya udah pivot beneran ya. Sekarang kan masih nanggung nih, masih lampu kuning nih ya. Kalau sampai benar-benar sudah keluar lampu hijau, statement-statement seperti QE mulai dilontarkan, stimulus lah, lalu penurunan interest rate lah, kalau itu semua udah keluar dari the Feds, nah ya sudah lu tinggal nggak usah rebalance lagi. Begitu. Kalau biasa kan rebalance, ya kayak belakangan misalkan ya. Yang 60-40 kalau masih ngikutin TCI ya kemungkinan besar nge-rebalance. Beberapa altcoin udah di TP begitu. Untuk apa? Untuk dibalikin lagi ke BTC biar 60-40. Nah, kalau sampai kita sudah keluar rambu hijau dari the Feds, ya, sudah benar-benar potensi altcoin seasonnya sudah terlihat di depan mata kita secara data gitu ya, dan juga secara statement dari the Feds, ya tinggal jangan di-rebalance saja begitu. Kalau buat lo yang pengen nekat semua BTC-nya diubah ke alts, ya gue tidak menyarankan hal itu karena resikonya menurut gue terlalu besar gitu. Dan ingat, altcoin season itu tidak seindah yang semua orang pikirkan gitu. Orang berpikir pokoknya asalkan beli alts di altcoin season nggak mungkin rugi. Itu salah besar ya. Buat lu yang sudah bareng-bareng dari TCI dari 2021 sudah tahu that's not fact gitu ya. Waktu zaman ada lu Buff Doge, ada apa Inu lah, gue lupa tuh baby something, apalah banyak sekali lah itu jenis-jenisnya ya dulu meme coins. Itu banyak yang mati waktu lagi di bull market dan altcoin season. Jadi hati-hati ya, jangan sampai mau terkecoh dengan jaminan altcoin season pasti semua alt subur. Tidak semua. Begitu. Jadi walaupun dalam kondisi altcoin season pun alts tetap lebih beresiko dibandingkan BTC. Begitu, ya. Dan ingat, the name of the game dari investment adalah risk management. Begitu. Mikirin dulu resiko baru profit, ya. Langsung aja ke komen. Yang pertama dari The Great Tool ya. Jangankan saat Agustus 2024, ada yang bilang BTC ke 1000 atau ke 15.000 lah. Sekarang yang udah sempat naik ke 123.000 K aja masih ada dukun udah top price lah, udah mau anjlok ke 70K lagi lah. Dan ada juga raja dukun yang jual BTC-nya 50. Wah, ini gue nggak tahu siapa lah ya. Adalah katanya raja dukun. Baik lagi, gue nggak tahu karena banyak sekali dukun di Indonesia ya. Dan bilang dia ngikutin manusia terkaya yang pernah ada di muka bumi. Diralat lagi karena sebelumnya dia ngikutin BlackRock. Ya begitulah ya, kalau lu perhatiin, dukun tuh tidak bisa dipegang omongannya. Ya berubah-berubah aja terus ya. Ya kayak dukun yang paling ironis yang di masih cycle ini ya. Di tahun kemarin ya, di kuartal 4 yang bilang teriak-teriak altcoin season, yang nggak percaya dibilangnya apalah bodoh, dibilang apa segala macam ya. Faktanya apa? Nggak kejadian kan? Udah mencak-mencak altcoin season dari Oktober, November sampai sekarang nggak kejadian. Begitu, belum juga kejadian. Jadi ya nanti ngomongnya bisa bilang, wah nggak digeser. Sempat ngomong bear market juga, udah ngomong bear market, sekarang bilang I told you so, udah naik kan. Ya memang bullshit. Dukun tuh bullshit. Begitu ya. Ya tapi baik lagi, nggak semua orang bisa melihat. Itu nggak semua orang tuh kayaknya mau dengan objektif melihat apakah yang dikatakan oleh para dukun tuh beneran kejadian atau enggak sih. Tebak-tebakannya banyaknya tepat atau tidak. Dan ya buat yang objektif sudah menyatakan berapa kali dukun salah mulu sebenarnya ya. Sip. Next. Dari Boys Gaming. Muehehe. Gua langsung siap-siap bang, dari yang BTC only sekarang udah pindah 70-30. Wah mantap nih ya. Ini boleh-boleh aja, ini gak masalah loh. Misalkan lu dari 100% BTC, sekarang mulai ada pertanda, udah mulai ada rambu-rambu kuning, boleh digeser ke 70-30. Maksimum 60-40. Jadi sekali lagi ya, TCI itu bukan maksimalis BTC. Gue pribadi dari awal pegang 30%. 30%an terus untuk alts tuh. Dari awal loh, dari 2022. Begitu. Jadi tidak masalah ya punya alts, boleh banget kok. Tapi dipindahkannya di waktu yang lebih tepat dan dengan rasio yang tepat juga gitu ya. Walaupun sebenarnya gua udah pindahin pas awal BTC terbang. Ya sekarang lumayan hasil 30% alt bisa beli bakso, soalnya modal pelajar. Mantap ya. Sekali lagi, modalnya mau berapa itu nggak masalah, kan bisa di scale ya, bisa di scale up aja gitu. Nanti kalau modalnya udah lebih gede tinggal di scale up cara berpikirnya, cara jaga resikonya sama purchase, kan it's just a numbers game gitu ya. Tinggal dihitung persentasenya aja. Oh bang, modal gua kecil. Ya kecil tuh bagi siapa
begitu. Wah, modal gua gede. Oke, gede bagi siapa juga ya. Mungkin buat 9 naga itu upil begitu kan. Jadi lagi-lagi jangan mikirin gede kecil, semuanya bisa dihitung dengan persentase. Begitu ya. Mantap, mantap, mantap. Ini jangan-jangan gue curiga nih, ini merendah aja nih beli bakso ya, padahal bisa beli 100 gerobak mungkin ya. Next, dari Adi Mulia Channel. Ikut nyimak lagi nih. Makasih Bro Toshi udah berbagi ilmunya. Saya sebagai pemain baru udah mulai beraniin ikutan nyemplung nih bro. Mudah-mudahan bisa TP melimpah nanti. Sambil nunggu aba-aba dari TCI kapan harus TP. Nah, lagi-lagi kalau ngikutin aba-aba gue berarti ya nunggu di upper band ya. Sekali lagi, nggak harus sama kayak gue SOP-nya, tapi kalau mau ngikutin gue juga boleh. Ya, nanti kalau sampai udah keluar SOP-nya ya gue kasih tahu juga. Tenang kok, nanti kuartal 4 juga gue akan kayak ini, gue akan kayak radio gue ulang terus gue ingetin buat TP kok. Jadi tenang aja ya. Saya tiap hari pas nunggu videonya TCI ini muncul biar nggak salah langkah. Salam sukses salam sukses eh, tabur tuainya bro dari orang kampung. Mantap ya. Dari manapun, yang penting ada keinginan untuk belajar ya. Next. Hati ya, ini ya kayak gini pasti akan selalu ada, nggak mungkin nggak lah ya. Dan udah kelihatan sekali kok dari bahasanya kan aneh begitu. Jadi yang spam-spam seperti ini ya tinggal jangan diperhatikan saja ya. Dari Knuckle Shot, oh udah lama juga nih yang nggak lihat komennya Bro Knuckle Shot nih. Setelah mencoba belajar tentang trading, googling, ChatGPT, dengerin influencer, dan grup-grup sinyal, ternyata Bang Toshi nggak asal-asalan ngasih edukasi ke kita. Dulu sempat berpikir, kenapa setup future Bang Toshi segampang ini? Masa setup gini bisa profit? Setelah belajar SMC ya, Smart Money Concept, langsung kepikiran Bang Toshi. Anjay, ternyata bukan sembarang setup yang cuma asal retest 1, retest 2 di daily TF. Terlihat retest 1 dan retest 2. Tapi kalau ke low TF saat retest 2 itu pas banget kena zona order block atau kena FVG ya, FVG. Bang Toshi emang genius. This is SSSMC ya. Super simple smart money concept yang bisa diikutin oleh orang awam sekalipun. Mantap Bang, salam dari Bali. Wah, mantap, mantap, mantap ya. Bagus nih. Sampai keluar SMC ya berarti ya ada benernya. Ini di research dengan baik. Dan sebenarnya gini ya, gue nggak bener-bener smart money concept 100% juga gitu. Gue bikin lebih mudah lagi gitu. Gue bikin biar lebih gampang dicerna lagi begitu. Tapi ada benernya ya, lumayan terinspirasi kuat dari ini dari smart money concept ya. Sip, mantap ya, semoga bermanfaat dan ya semoga lu bisa terus konsisten ya sampai nanti di akhir cycle ini kita bisa menikmati semua dan nanti kita putar lagi di cycle selanjutnya ya. Mantap. Next dari Husnul Muiz. Jam makan siang pantau Bang Toshi sambil nyeruput kopi di atas gedung lantai 13 habis ngecor. Salam kuli bangunan yang semangat belajar meskipun belum mampu investasi. Next month but I'll do it ya. Mantap, mantap, mantap. Ya terus semangat dan bagus. Ini artinya apa? Mengikuti 3 golden rules, nggak dipaksakan ya. Jangan sampai, sekali lagi benar, jangan sampai dipaksakan ya. Harus pakai uang dingin begitu. Mantap, 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 mantap ya. Sip. Next dari ini gimana bacanya? Ebi Makceo, itulah ya. Jangan lupa tekan hype-nya bener nih ya. Satu juga tadi sempat ngomong, jangan lupa tekan hype button nih katanya ya. Hype button dan like juga biar videonya naik katanya ya. Biasanya di sebelah komen yang ada titik 2 di kolom komentarnya. Bisa geser ntar ada bacaan hype. Kalau enggak salah ada batas penggunaannya ya. Correct me if I'm wrong. Jujur gue juga nggak terlalu tahu, Sato yang tahu ya. Tapi ya boleh silakan ya. Buat yang mau bantu TCI boleh pakai hype button supaya ya TCI bisa lebih hype lah ya. Biar lebih banyak lagi orang yang mau belajar bisa ikutan belajar juga gitu ya. Sip, wah mantap nih, sudah dong, hebat ya, gue aja baru tahu ada hype button ya. Ya lagi-lagi ya, untuk urusan teknis biasanya lebih ke Sato, jadi gue lebih fokus ke edukasi lah gitu ya. Sip, thank you. Dari Shiraizi ya, mantap selalu pantau Bang Toshi setiap update.
Selalu ingat pesan Bang Toshi, jangan all in. Nah, mantap ya. Untung yang diingat yang memang harus diingat gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang ingatnya aneh-aneh gitu ya. Kemarin ada yang protes gue ngomong begitu terus katanya ya. Begitu kesel dia nggak dengar gue ngomong begitu katanya. Bagus ya, ini nggak salah fokus namanya. Dan saya lakukan akumulasi BTC dan beberapa alt dengan rasio 60% BTC dan 40% alt. Sekarang kegeser dengan sendirinya karena altcoin yang saya akumulasi banyak yang ngepam. Jadi sekarang Porto jadi hijau semua. Wah, mantap. Happy dengarnya ya. Ya, tapi baik lagi kalau untuk lagi dalam kondisi seperti sekarang masih rambu-rambu kuning. Kalau sampai altnya mulai bergesernya berlebihan ya, bergesernya sampai misalkan BTC-nya tinggal 50 something%. Nah, itu boleh pertimbangkan untuk lu rebalance begitu. Yang sudah bisa di TP di altcoins di TP sampai kembali lagi ke 40% and then masukin lagi sisanya ke BTC biar balance di 60-40 begitu. Kecuali nanti kalau sampai sudah keluar rambu-rambu hijaunya seperti yang tadi gue udah bahas lah, statement dari The Fed yang ngomongin soal QE lah, interest rate cut-nya semua sudah lebih ke monetary policy yang lebih loose. Nah, itu boleh dibiarin, nggak di-rebalance begitu karena sudah masuk ke dalam masa-masa altcoin season gitu ya. Sip. Mantap. Next dari Dira Bud apa ini bacanya? Dira Budpras, itulah ya panjang sorry ya. Bro Dira itu atau Sis Dira mungkin ya. Thanks banget Bang Toshi, udah ngerangkum semua data dan sekaligus analisis. Semua yang lu omongin bisa jadi referensi gua buat nyari artikel or data tambahan lain buat SOP pribadi gua dalam TP. Nah, ini gua suka banget. Jadikan referensi. Benar, itu yang paling tepat sebenarnya ya. Jangan semua ditelan mentah-mentah juga gitu karena ya kadang-kadang SOP setiap orang bisa berbeda-beda karena punya ya setiap orang pasti punya personality-nya yang berbeda, punya juga risk tolerance yang berbeda dan seterusnya. Jadi benar sekali ya menurut Sis Dira nih. Jadikan referensi ya untuk nambah lagi dari berbagai macam artikel yang tentunya jangan yang asal ya, artikel yang bagus juga untuk membangun SOP. Nggak harus sama persis kayak gua ya. Akumulasi dan gambaran market lagi kemana? Awalnya sempat rugi karena meme, ya itu klasik lah ya. Sekarang perlahan balik 180 derajat karena keep alt yang kuat fundamental. Wah, bagus ya. Dan BTC as foundation. Wah, mantap, ini telinganya benar-benar dipakai dan tidak salah fokus ya. Sekarang alt yang lagi bengkak 50-50. Wah, oke. Nah, baik lagi seperti yang gue tadi sudah bilang di bawah, ya sekarang kan masih rambu kuning ya, belum sampai benar-benar hijau. Belum ada statement-statement yang menunjukkan bahwa indeed kita sudah masuk ke dalam monetary policy yang lebih loose begitu. Jadi ya saran dari gue coba rebalance dari alts-nya ke BTC lagi begitu. Tapi ya kalau sampai lo mau ambil risiko lebih ya boleh-boleh aja sih, tapi kalau gue lebih baik menyarankan keep it 60-40 selama masih rambu kuning ya. Ada pertanyaan nih yang sampai sekarang gue lagi amatin tentang Trump. Dengan gejolak politik yang dibuat oleh Trump dan dampak ekonomi terkait tarif Trump, apakah kali ini akan mempengaruhi timeline dan volume peak circle dan altcoin season crypto? Menurut Bang Toshi, nah ini bagus nih, pertanyaan yang bagus ya. Dan ini sebenarnya gue pernah bahas dulu, walaupun nggak sama persis ya, nggak sama persis. Tapi dulu tuh sempat banyak yang merasa di 2018 cycle-nya akan lebih panjang daripada biasanya. Kenapa? Karena kalau lo coba beli research ya, di 2018 itu Trump mengadakan tax break ya. Nah, tax break ini digadang-gadang akan memperpanjang bull market begitu ya. Memperpanjang bull market dan BTC akan lanjut naik begitu. Walaupun bukan cuma BTC dan risk on asset lain seperti indeks S&P dan kawan-kawannya ya. Nah, itu terjadi mulai diberlakukan di US itu di Januari 2018 begitu. Nah, itu makanya kenapa banyak yang bilang, wah 2018 ini cycle kita akan lebih panjang daripada biasanya gitu karena teori tersebut kan. Nah, tapi pada faktanya kita bisa di sini BTC di 2018 ya. Aduh, sorry ini udah kepanjangan, kita masuk ke weekly aja ya. Nah, di 2018 apa yang terjadi? Oh, sorry, kok jauhan. Nah, di sini ya, di 2018 yang terjadi apa? Tetap masuk ke bear market. Begitu ya. Tetap masuk ke bear market dan tetap minus sampai di sini 80 something. 84%. Begitu. Ya, jadi dari data yang kita punya ya, walaupun ada satu event tertentu yang kasarnya bisa, wah, kayaknya kali ini bisa memperpanjang nih ya. Bisa ngasih nafas lebih jauh nih buat cycle kali ini. Nah, tapi datanya menunjukkan sepertinya
BTC lebih takluk terhadap teori cycle, at least for now ya. Nggak tahu nanti di November Desember ke depan gitu ya, apakah akan sama seperti di sini atau enggak, kita nggak bisa tahu masa depan. Tetapi ya pernah ada desas-desus yang mirip-mirip seperti ini di 2018, di mana banyak orang yang bilang akan lanjut naik begitu. Nah yang anehnya apa? Anehnya S&P ya, S&P 500 lanjut naik. Ya kita bisa di sini ya koreksi dulu, tapi kita bisa di sini koreksi dulu, membuat higher high lagi, membuat new all time high lagi di September, di mana BTC terus memburuk begitu. Jadi ya mungkin kalau untuk risk on aset lain seperti S&P kuat-kuat aja, masih bisa nahan dan bahkan lanjut membuat new all time high, di mana BTC dalam kondisi ini ya, dalam kondisi waktu S&P membuat new all time high lagi, itu BTC sudah minus sebesar 70%. Begitu ya. Jadi balik lagi, lebih amannya kita asumsikan sama seperti cycle-cycle sebelumnya begitu. Karena kalau sampai misalkan ada peningkatan lagi, ya misalkan ya dikasih waktu beberapa bulan lagi gitu gara-gara kebijakan Trump dan lain-lain, paling mau nambah berapa sih gitu. Mentok-mentok BTC nambah 100% pun udah luar biasa. Wah itu udah luar biasa nggak kira-kira lah gitu kasarnya ya. Nah tapi resikonya kalau sampai enggak, ya bisa minusnya udah parah kan. Jadi kalau gue pribadi sih nggak menutup kemungkinan ini bisa saja ya mengubah teori cycle atau merusak statistik super bersih dari teori cycle. Mungkin aja gara-gara kebijakan yang sangat bullish, BTC jadi lebih panjang begitu. Tapi lebih panjangnya itu worth it atau enggak? Kalau menurut gue kurang worth it begitu untuk kita paksakan kita stay in the market gitu. At least itu pandangan gua gitu. Dan ya baik lagi itu semua kan masih bentuknya teori. Nah, sampai saat ini kita masih sama terus dengan berbagai macam bumbu fundamental yang terjadi ya. Di 2018 ada si Trump, di zaman sini dibilang akan super cycle karena katanya inflation is transitory, kata ini ya, kata the Fed ya, tenang, inflasi nggak akan kerasa. Ya, tahunnya 2021 mulai kerasa, 2022 wah muntah darah, banyak sekali orang yang nggak kuat belanja, orang-orang US karena inflasinya gede-gedean. Bahkan di 2022 itu US sangat tipis sekali nyaris masuk lagi ke resesi. Tapi untungnya enggak karena beberapa state masih aman. Tapi in general very close to another recession di 2022 begitu. Jadi ya kalau gue sih gini, selama ini masih statistiknya nggak pecah gitu, dan bahkan sampai pecah pun kalau statistiknya masih sangat kuat, ya gue tetap akan pakai aja menjadi patokan yang paling reliable-nya aja begitu ya. Sip, ini pertanyaan bagus banget ya. Next dari Bro Eben Project ya. Kemarin-kemarin gue lihat viewer Kotoshi komen di channel Dukun. Waduh, apa ini ya? Kita harus bereaksi terhadap market, lebih baik DCA. Malah dikomentarin sama orang, anak buahnya Toshi lu ya, seakan-akan DCA itu salah. Aduh, susah. Karena kalau di channel Dukun, orang-orang itu udah mikirnya udah bukan investasi banyaknya ya, ada juga yang terjebak, tapi banyaknya enggak. Mentalitas mereka itu pengen nyari jackpot, pengen nyari JP King Kong gitu. Jadi kesel kalau nggak dengerin orang ngomongin soal teknis, ngomongin soal jaga resiko, ngomongin soal DCA, dibilangnya goblok lo, bakal miskin DCA. Oh serius, banyak ngomong kayak gitu. Wah DCA kayak orang tolol tradingnya DCA. Padahal yang mengajukan DCA itu Warren Buffett, Charles Schwab, dan banyak lagi begitu nama-nama besar. Tapi ya baik lagi kalau orangnya mindsetnya judi, ya mereka berpikir DCA itu goblok begitu. Ngapain DCA, all in aja, cacing naga-naga. Waktu di depannya gagah ngomongnya cacing naga-naga. Udah minus, aduh gimana ya bang minus. Wah serius loh, ada orang begitu loh. Wah awalnya anjing-anjingin gitu ya, tapi pas waktu udah minus nanya, nggak tahu malu itu. Faktanya banyak seperti itu ya. Ya biarkan sajalah ya. Kalau menurut gue ya sulit lah, apalagi kalau channel dukunnya yang super bau menyan begitu ya. Lebih baik mending nggak usah komen begituan di sana lah, capek, nggak guna. Itu kayak mencoba untuk mengkonvert orang yang percaya dukun beneran begitu ya, dibilangin diabetes ya,
disuruh ke dokter bilang jangan makan manis-manis. Dia bilang enggak perlu, kata dukun saya cuma perlu mandi kembang 7 rupa. Biarin makan manis-manis nggak masalah. Oh iya, udahnya sebulan ke depan kaki potong, harus gangrene, begitu kan ya. Ya sudah, ya susah. Kadang-kadang orang-orang dablek seperti itu susah ya. Orang dablek apalagi berbanyakan tuh, itu kan komunitas tuh bentuknya ya. Nah, udah susah, dablek disatuin semua udah. Itu bener-bener dablek pangkat 10 gitu ya. Ini ada komen dari Bro Joestar ya. Orang kalau udah dablek waduh bener-bener ya. Aduh serius orang-orang TCI itu aduh bahasanya udah sangat mirip sama gue. Ya udahlah, ini pasti kurang lebih sama seperti yang gue bahas tadi. Aduh lucu kadang-kadang gue. Aduh ya tapi lucu tapi happy juga di waktu bersamaan ya. Keluarga TCI yang udah kelamaan bareng-bareng gue bahasanya ya mirip-mirip ya Bro Aina gitu. Jadi kadang-kadang gue kan apa ya kalau ngeliat ada yang begini terus ada dijawab sama orang lain lama-lama gue mikir udah tinggal gue jawab aja tinggal gue baca aja ya jawabannya akan mirip-mirip biasanya. 5 bulan tak terasa mengikuti TCI dan berbuah manis. Wah, puji Tuhan ya. Ada bau-bau TP nih. Kalau berdasarkan SOP TCI, ETH dan XRP semoga aja weekly close di atas dari Bollinger Band. Yes, benar ya. ETH dan XRP ada kemungkinan besar ya. Ingat, jangan serakah di market. Waktunya TP ya TP. Disyukuri aja seberapapun TP-nya. Benar sekali ya. Mantap, mantap, mantap. Dan ya ini kalau sampai ada yang nanya ya, misalkan kemarin siapa yang nanya, emang bisa dengan kita ngebenerin portofolio gitu ya, bisa jadi selamat. Ya ini ada lagi nih ya, udah 5 bulan mengikuti TCI, ya manis hasilnya kan. Begitu. Jadi bisa kalau mau begitu. Kalau tidak mau ya susah begitu. Kalau cuma planning ya nanti dibenerin, tapi nggak dibener-benerin ya nggak akan selamat begitu. Tapi buat yang beneran mau action ya selamat dan hasilnya manis biasanya gitu ya. Sip, mantap. Next dari @nikidi. Halo Matoshi, saya ingin minta saran. Ini portoku udah 60% di BTC, 30% di XRP dan 10% di Doge. Nah, next kalau masuk ke ETH dengan harga sekarang gimana, Mak? Atau tetap lanjut DC ke BTC aja? Kemarin mau masuk ke ETH katanya seorang influencer ETH itu underperform sekarang, jadi rada nyesel. Ya. Sebenarnya gini, kalau sampai lu mau masuk ke ETH, ya lu mungkin boleh pertimbangkan ya kan kayak XRP nih, ada potensi bisa TP ya. Atau lu mau TP sekarang kalau SOP lu udah memberikan izin buat TP ya boleh TP. Nah, dari XRP ini lu mungkin boleh diversifikasi ke ETH. Begitu. Atau misalkan lu ngerasa Doge ada deh. Doge kurang misalkan aduh gue lebih nyaman ini aja deh di aset-aset altcoins yang lebih berfundamental gitu. Ya boleh, tapi jangan ambil dari BTC karena sayang masih 60% nih ya. Dan sekarang masih lampu kuning. So ya keep it 60-40. Ya sekali lagi boleh pertimbangkan ngambilnya antara dari ya duit dingin baru atau yang ngambil TP dari sini antara XRP atau Doge-nya begitu ya. Next dari Ardis. Bro Toshi, bahas kemungkinan Trump nunjuk shadow chairman Fed. Soalnya ini belum tuh bulan ya. Ini bulan ya. Soalnya bulan Januari 2026 ada satu dewan governor yang habis masa jabatan dan digantikan dengan dewan governor yang kemungkinan bakalan jadi ketua Fed sesudah masa jabatan Powell habis. Gimana tuh kalau ada 2 matahari kembar di Fed dengan 2 kebijakan yang berbeda? Nah, ya sebenarnya gini ya, kalau kita mau ngomong chairman-nya dari The Fed kan kemungkinan besar 2026 akan digantikan ya. Nah, kalau sampai digantikan salah satu nama yang keluar adalah si Scott Bessent. Nah, si Scott Bessent ini orangnya Trump. Begitu bahkan kemarin aja dia ikutan ngomong tuh urusan sedikit nyentil si Jerome ya. Dia bilang ingat, yang memutuskan penurunan interest rate bukanlah chairman dari bukanlah chairman dari the Feds, ya, tetapi board member of FOMC. Artinya apa kan ya? Artinya si Scott Bessent ya jelas dia punya view atau at least punya allegiance yang cenderung kasih Trump kan, gitu. Nah kalau sampai dia naik ya otomatis kebijakannya akan lebih kasih Trump lah, akan lebih menguntungkan kasih Trump. Gitu. Nah, kalau sampai ada governor yang digantikan lagi gitu misalkan ya, misalkan menunjuk shadow chairman begitu atau apapun itu, ya sebenarnya mungkin saja karena sekarang kan kita udah bahas ya beberapa FOMC yang kemarin ya. FOMC terakhir itu kan board member FOMC-nya statementnya udah mulai sedikit berbeda dibandingkan sama si Jerome. Udah beda nada tuh ya. Jerome kan masih cenderung netral ya, Nah, itu board member FOMC menyatakan bahwa
kita berpikir ada potensi bahwa inflasi yang terjadi gara-gara tarif ini hanya sementara saja efeknya. Wah, itu kan berarti statement yang menguntungkan si Trump kan. Ya jadi mungkin aja, dan bukan cuma chairman, ada kemungkinan members of FOMC pun udah ada beberapa yang lebih cenderung akan ya mungkin bermain politik untuk lebih favorable gitu dengan pemerintahan Trump. Mungkin aja. Begitu, walaupun benar ada orang yang terus akan ada pasti yang berdebat bahwa the Fed itu terpisah dari pemerintah, itu sengaja dibuat terpisah supaya tidak terpengaruh bla bla bla. Tetap akan ada pengaruhnya, akan ada tekanan politik yang tinggi dari White House, dan itu akan membuat gejolak juga di dalam the Fed, walaupun benar secara teknis mereka harusnya tidak boleh diganggu gugat oleh pemerintah gitu. Tapi gue ingatkan sekali lagi, hukum federalnya US Presiden tuh boleh melengsarkan chairman, tapi dengan kasus ya, kalau ada kasus tertentu gitu. Jadi ya kadang-kadang begitulah ya, simpang siur beritanya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Faktanya boleh ada, tapi harus ada satu pelanggaran yang cukup kuat begitu. Dan biasanya kalau sampai ada pelanggaran begitu, mereka udah mengundurkan diri duluan ya. Di 2019 sebelum terjadi QE gede-gedean, itu kan ada kasus insider trading di dalam the Feds ya. Itu ada beberapa board membernya mengundurkan diri begitu. Jadi ya baik lagi. Intinya tidak anti politik juga di the Feds. The Feds itu pasti ada juga permainan politiknya, dan akan ada pengaruhnya juga itu dari politik yang harusnya dalam tanda kutip di luar ya. The Feds harusnya di luar dari politik, tapi pada faktanya pasti akan kecampur juga begitu ya. Sip, beres. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah satu platform yang lebih fokusnya untuk ke trade futures. Walaupun ada juga option untuk kita trade berbagai macam mainstream crypto lah, seperti misalkan BTC, Ethereum, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga sebenarnya ada earning juga buat kalian yang sudah beli gitu. Jadi ya sebenarnya bisa juga spot sih, tapi lebih ke crypto yang mainstream lah begitu ya. Nah, tapi fokusnya lebih ke futures. Dan juga ya, yang unik dari sini adalah mereka itu ada bonus up to 10.000 USDT yang lo bisa dapatkan untuk trading account lo. Dan selain itu juga ya, di Margex, buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar tahu bahwa di Margex itu sebenarnya sedang ada event. Tapi sebenarnya sudah lewat dari tanggal 10 Juli. Good newsnya apa? Good newsnya diperpanjang sampai ke tanggal 25 Juli. Dan apabila kena target sampai 1 juta USD, maka price poolnya akan diturunkan untuk top 10 traders ya. Jadi buat lo yang tertarik, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan trade di Margex ya, dan bisa ikutan juga untuk si trading competition ini. Karena trading competition ini spesifik dan khusus untuk yang menggunakan link referral kita di bawah saja. Di luar dari itu ya berarti nggak ikutan untuk event ini gitu ya. Nah, selain itu juga gue udah bilang tadi ya, kita bisa copy trade di sini, lalu juga kita bisa earning dan berbagai macam hal lain juga. Jadi buat lo yang tertarik, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP masih belum ada setup futures, langsung aja ke spot. Spotnya ada di angka 2,941, lalu di 2,76 dan di 2,58. Next, Cardano. Cardano sebenarnya nyaris ada setup, tapi sayangnya enggak ya. Pada faktanya kita bisa di sini at least ya di Kraken ya. Di sana gue pakai pakai Kraken ini ya untuk si chartnya. Cardano kemarin tidak terjadi retest pertama di 0,841. So, belum ada setup. Kita tunggu besok. Kalau besok daily close dari Cardano di bawah dari 0,841, nah ya berarti ada kemungkinan bisa ada setup nih. Tapi kalau nggak ada ya jangan dipaksakan ya. So, langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya ada di MA200, lalu ada juga di 0,723 dan juga di angka ada MA20 ya, ada MA20 dan 50 ya. Nah, ya buat yang kemarin DCA di sini mungkin senyumnya lumayan ya. Karena kondisinya sekarang udah profit 13,76%. Wah, gak main-main ya. 13,76%. Ya, dan itu at the end of the day enak kan? Nggak perlu sampai panas kepalanya mikir gimana caranya biar bisa tiba-tiba profit begitu. Ya tinggal konsisten saja DCA begitu ya.
Jadi ya sekali lagi kalau sampai ada yang masih teriak-teriak, wah DCA itu trading orang goblok begitu, ya nggak apa-apa, kita goblok bersama Warren Buffett, nggak masalah ya, goblok bersama Charles Schwab, dibandingin pinter sama dukun yang salah mulu gitu kan. Yang mendingan goblok sama Warren Buffett begitu ya. Sip, langsung aja kita ke Solana. Untuk Solana itu ada, sebentar, tadi spotnya belum ya? Oh, spot udah ya. Solana kita bisa lihat di sini sayangnya cut loss ya. Buat yang agresif minimal ya. Retest 1, retest 2 kita bisa lihat di sini ternyata daily closing di atas dari struktur 103,87. So, ya cut loss. Nah, tapi buat yang konservatif coba kita lihat. Kemarin kan di setengah 8 ya. Setengah 8, apa yang terjadi di setengah 8? Ya, sayangnya setengah 8 juga. Oh, tapi lebih mending ya. Di setengah 8 di daerah sini. Coba-coba kita lihat tepatnya deh. Kita lihat tepatnya di setengah 8. Kondisinya seperti apa. Ah ya, sayangnya masih minus ya. Tapi minusnya mungkin sedikit lebih kecil kayaknya ya. Coba kita cek. Ya, ini 1,6%. Yang ini ya mirip-mirip lah ya. Sama-sama cut loss sayangnya. Buat yang konservatif maupun yang agresif. Nah, karena terjadi reclaim, maka posisi spotnya ada perubahan nih. Buy limit pertama di 173,87, lalu kedua di EMA 200, ketiga di EMA 20 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.